1,5 minggu kita harus membentuk Pak KPU membentuk 14 kota kabupaten. Jadi pada saat itu ketuanya dipegang oleh istri Pak. Istri saya Pak Mentu. Saya masih kepala dinas. Kemudian 1 Maret kemarin saya sudah pernah tugas dan langsung ambil alih. Jadi perjuangan PKI ini cukup luar biasa, ya. Nusantara ini luar biasa. Dalam waktu 2 minggu sudah terkumpul 14 kota kabupaten dan harus menyampaikan ke Timnas hampir 50% kecamatan, Pak. Kemudian kabupatennya 75%. Dan alhamdulillah siang malam terus. Bahkan ada saya lihat hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini ada teman-teman seperjuangan yang tidak hadir. Ya, saya sebetulnya tidak prihatin. Ya, mudah-mudahan dengan melihat video kita, foto-foto kita ini, teman-teman yang tidak hadir, teman-teman seperjuangan itu bisa tergugah bahwa kita bagaimanapun juga lika-likunya partai itu begitulah ya. Tapi tentu kita satu visi, perjuangan kita adalah gotong royong. Kemudian dari tahap teknis kita udah lewat. Masuklah tahap kedua adalah tahap taktis. Tahap taktis itu kita juga lebih balik. Pak Yusni untuk Pontianak, bantu Kuburaya juga ada Pak Jas dan Pak Elmar bantu juga beberapa kabupaten. Itu juga ke Pasulu, Sintang, Melawi, Sekadang, Sanggau sampai Bengkayang Landa, semua bergerak terus. Ada juga Pak Budi, ya. Terus perjuangan terus. Itu di masa tahapan taktis. Kalau dalam strategi itu taktis. Alhamdulillah mulailah dilakukan verifikasi administrasi. Kantor siapkan semua, alhamdulillah. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan partai baru yang paling baru dan waktu yang paling mepet. Ya, di bulan Maret, April, Mei terus kita bergerak, mengkonsolidasi. Tidak mudah mengumpulkan KTP kita eksekusi menjadi KTA dengan jumlah ribuan, itu tidak mudah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu nggak mudah, tapi hanya kita dorong semangat 24 jam, semangat terus. Nah, sehingga verifikasi administrasi kita lolos baik di kantor sampai ke verifikasi faktual. Di verifikasi faktual teman-teman masih berjuang. Jadi kita masih ingat teman seperjuangan dari Kuburaya pada saat verifikasi faktual Pak KPU Pak Mujono habis perpak pertama kali Kuburaya, siangnya perpak, sorenya meninggal. Jadi itu saya merasa berterima kasih sekali sahabat kita yang berjuang untuk Partai Kebangkitan Nusantara. Sorenya selesai perpak, malamnya meninggal dunia. Dan sempat sowan ke rumah untuk menyampaikan tentang lolosnya PKI di Kuburaya. Jadi pertama kali itu Pontianak dan Kuburaya yang selesai administrasi dan sebagainya. Hari ini kita masuk pada tahapan ketiga, strategi. Jadi tahapan ketiga di strategi tentu teman-teman kita harus bersinergi, kita harus optimis bahwa Partai Kebangkitan Nusantara ini harus bisa merebut kursi di setiap dapil. Itu adalah tagline kita, semangat kita. Dan kita harus yakin, ya. Kita harus yakin, kita harus semangat. Mungkin orang bilang Partai Kebangkitan Nusantara pada saat itu banyak menganggap jauh dari prediksi teman-teman di luar. Kecil kemungkinan lolos. Tapi saya punya keyakinan 1000% lolos. Ya, 1000% lolos. Pada saat itu saya yakin 1000 lolos. Tapi keyakinan ini harus diimbangi dengan kerja keras. Nah, hari ini kita mulai bersinergi ini. Jadi 24 jam terus bergerak Partai Kebangkitan Nusantara, tinggal teman-teman mulai entrepreneur dari masing-masing, menjual dari masing-masing untuk kebangkitan Nusantara tadi. Dan ini jika kita betul-betul bersinergi, bersemangat terus, kita pertahankan sampai detik-detik terakhir, ya, kita yakin tidak ada kata untuk menyerah. Insya Allah tanggal 11 April 2023 itu nanti Pak Anas Subhaningrum keluar, kemudian nanti Pak Anas Subhaningrum bertandem dengan Pak Laksamana Sukandi. Dulu Pak Laksamana Sukandi ini
sempat merintis PDI Perjuangan bergabung, dan insya Allah informasi tadi udah banyak masuk, ada beberapa petinggi yang bergabung ke PKN. Begitu juga di daerah. Jadi Nusantara ini kita syukur alhamdulillah dengan nama Nusantara itu kan melambangkan, merefleksikan dari Sabang sampai Merauke. Semua suku, semua agama, semua elemen bergabung. Nah, disinilah Nusantara itu insya Allah akan jaya. Maka kalau kita lihat lambangnya merah putih ini bukan merah putih bendera merah putih, ini lambang kerajaan Nusantara dulunya, historis kerajaan Majapahit. Bagaimana kerajaan Majapahit itu bisa menguasai dengan manfaat 3 jamadanya, bisa menguasai seluruh Nusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara, Asia Timur. Nah, itu kan luar biasa. Maka merah putih ini tidak pernah ditinggalkan sebagai logo Nusantara. Nah, kemudian visi misi tadi adalah gotong royong. Jadi orang bilang, kok hari ini kita bisa di tempat yang megah Nusantara ini, ya kan? Ini berkat gotong royong. Ya, sama juga PKN ini bisa lolos di seluruh Indonesia dan sekarang menjadi urutan nomor 9 ikut peserta kontestan pemilu, itu luar biasa. Ya, artinya jangan teman-teman langsung mudah menyerah. Ini saya sebagai ketua Pimda Kalbar untuk memberi motivasi. Dari awal berdirinya kita melahirkan PKN sampai sekarang ikut berkompetisi 2024, kita harus semangat, bersinergi terus. Dan sebetulnya mudah sekali menjual, ya. Apalagi ini kan partai baru, bukan artinya kita terlalu optimis sekali, tidak. Tapi kita harus optimis, kita harus yakin. Ya. Banyak simpatisan PKN sebetulnya, udah banyak sekali. Tidak perlu saya ceritakan, sudah banyak sekali. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan. Jadi kalau orang bilang, mohon maaf, politik uang itu bukan jaminan. Tapi yang pertama, yang penting adalah figur. Artinya kita harus mendekatkan diri pada masyarakat. Kita harus mendekatkan diri pada masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing. Dan kita mengenalkan apa? Yang kita jual adalah program Partai Kebangkitan Nusantara. Ya, tentu janji itu harus kita tepati. Jadi program-program itulah yang harus kita yakinkan kepada pemilih. Ya, PKN itu programnya ABCDE, kan begitu. Jadi yang kita jual itu adalah program. Hari ini masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih. Maka kita yakin, dan saya bangga sekali sebagai pengurus Partai Kebangkitan Nusantara, apalagi banyak teman-teman dari Partai Berkarya, PKPI, kemudian ada Perindo, ada beberapa partai lain bergabung. Ini suatu yang luar biasa, sesuatu kekuatan. Maka kita harus membentuk energi yang terbarukan, sinergi, itu yang paling penting. Jadi kalau saya sendiri optimis, Pak Haryadinya lemah, nggak mungkin PKN ini akan bisa survive, itu yang jelas. Kalau Pak Haryadi dan teman-teman pengurus Pak Ismi dan teman-teman yang lain itu lemah, jangankan lemah 1 jam, lemah 1 menit aja, mungkin orang udah mulai drop. Tapi kalau auranya terus, lewat WA, lewat grup dan sebagainya terus kita perkenalkan Nusantara, insya Allah yakin. Apalagi nanti istilahnya kalau Pak Adi bilang mesin kita udah ada, mesin kita ada Partai Kebangkitan Nusantara. Mesin kita Partai Kebangkitan Nusantara, ya ini bukan alang-alang, itu betul-betul partai yang cukup diperhitungkan untuk hari ini. Jadi partai yang diperhitungkan dari NRC kalau tidak salah, posisi kita tuh di atas partai-partai baru tuh kita lebih posisi di atas dan lebih mudah diterima. Kita kontak ke Pasulu langsung mereka terima, kontak Randa langsung mereka terima, Bengkaya langsung mereka terima. Artinya apa? Kita 24 jam terus pindah, harus solid memberikan motivasi pada teman-teman di daerah. Dan ada beberapa daerah yang sudah cukup solid, tinggal kita terus dorong terus. Nah, kita di Pemda maupun di kota Kuburaya dan sebagian mungkin ada mendengar ABC, itulah dinamika, kita namanya dinamika berpolitik, berorganisasi. Jadi artinya ya kita cukup kita dengar dan kita coba untuk memperbaiki, anggaplah itu sebagai kritik. Ya kan, misalnya Pak Haji kok begini, ya itu kritik. Semakin kita banyak dikritik, semakin bijak. Ya. Tapi yang penting seperti Mas Agus itu punya basis, udah mulai memperkuat basisnya. Ya kan, udah mulai memperkuat
basisnya. Dan kita yakin, saya yakin 1000% PKN, Kalbar, dengan figur-figur kita ini, selama kita kompak, selama kita bersemangat, insyaallah boleh dites di baik itu UMKM, di pasar-pasar maupun di pemerintahan. Kalau mereka tanya Partai Kebangkitan Nusantara, selalu mereka bilang ini partai besar. Bukan kita ngomong, mereka yang bilang. Karena mereka bisa baca, bisa melihat. Dengan media, dengan medium, dengan habitat kita yang luar biasa seperti ini, tentu kita harus bangga, harus semangat. Jadi tidak ada waktu 24 jam untuk memikirkan Partai Kebangkitan Nusantara. Jangan sampai kita nanti Februari 2024 udah pemilu, kita lihat hasilnya, aduh kenapa kita dulu nggak begini, kenapa kita nggak begini. Masih ada waktu, jadi manfaatkan waktu dari hari ke hari, minggu-minggu, bulan-bulan sampai kita nanti final. Jadi inilah semangat dari Partai Kebangkitan Nusantara yang diamanahkan dari pusat. Kita terus harus bersinergi. Kalaupun ada misalnya kendala-kendala kecil, itu bisa kita perbaiki. Kemudian kalaupunlah di dalam Nusantara ini ada misalnya tokoh-tokoh yang mungkin kita nggak belum bisa percaya dan sebagainya, udah kita lupakan. Tapi yang penting kita bagaimana menuju kebangkitan Nusantara di Kalimantan Barat. Jadi kita tidak bicara hanya Pontianak, Pak Yusdia, berarti kita bicara seluruh Kalimantan Barat. Pontianak maju, membawa tidak maju, kita juga harus bersama mereka. Begitu juga Bengkayang maju, Singkawang maju, kita harus bersama mereka. Mungkin saya tidak banyak lebar, hanya berikan motivasi, semangat. Artinya kita jangan pernah berkecil hati. Partai-partai besar yang pernah ikut pemilu, yang pernah ikut pemilu nih, mereka tidak lolos tuh. Nah kita baru lolos. Ini kan sesuatu kekuatan yang mungkin Bapak Ibu belum sadari. Dan itulah yang menghipnotis diri saya sebagai pindah, bangkit. Jadi ada celah waktu sedikit pun terus memikirkan PKN, terus pembahasannya itu gaspol, tancap terus, ya kan? Jadi itulah semangat jubangnya yang kita perlukan. Dan saya yakin kita bisa menang. Ya? Maka jangan pernah pikirkan istilah pertandingan yang dulu pernah ada pertandingan Bayern Munchen itu grup raksasa dunia melawan papan tengah Pak Budiman. Jadi semua penonton mengatakan yang menang pasti Bayern Munchen, bilang semua begitu. Tapi sang pelatih, sang kapten menghembuskan semangat kepada klub kecil tadi bahwa dia akan suara harimau, suara macan di luar menggaung. Tapi kita Garuda, burung rajawali kita dengan matanya yang tajam, insya Allah dia punya visi misi ke depan yang mampu membangkitkan Nusantara kembali bangkit. Jadi semangat inilah yang harus kita pertahankan. Akhirnya apa? Bayern Munchen itu tumbang di tangan klub kelas menengah, tumbang. Jadi kalau kita siklus balik, kejayaan partai-partai besar udah mulai sirna, kejayaan lagi mulai sirna, muncullah Partai Kebangkitan Nusantara. Ini kita proyeksi sampai generasi Z, insyaallah ini akan terus memberikan warna. Jadi momen-momen ini tidak akan pernah terulang, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita bicara Pak, PKS nggak punya duit, nggak punya duit aja lolos. Bilang orang bilang PKS nggak punya apa-apa, kalah dengan ini dengan itu. Nyatanya yang punya duit, yang punya bohir ya, istilahnya ya, yang punya bohir tak lolos. Ini nggak punya, dia bilang. Jadi kalau kita punya duit, tidak kita ngomong. Dengan dibuktikannya kita lolos hari ini, kita bisa berkompetisi dengan nomor 9. Apa kabar Bunda? Ya, maka tugas kita adalah bagaimana setiap dapil di seluruh Kalimantan Barat itu bisa kamera jelek nih. Lolos mendudukan wakil nih. Begitu juga untuk DPR. Mungkin itu aja, saya lebih memberikan semangat, motivasi. Jadi teman-teman juga seperti itu, semangatnya juga harus dikuatkan.